Heboh, kabar hutang piutang Anies ke Sandiaga Uno 50 miliar. Akhirnya Nasdem buka suara. Berlaku dan jika tidak diakhiri ya perjanjian itu akan terus berlangsung. Perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang Pak Prabowo harapkan kepada kita berdua, dan ada poin-poin. Silakan ditanyakan. Perjanjian itu sih legal kan, ada tanda tangan bertiga dan seingat saya ada materainya. Ya intinya kalau tidak salah itu perjanjian hutang piutang barangkali ya. Siapa berutang, siapa yang diutangi? Ya pasti yang punya duit memberikan hutang kepada yang tidak punya duit. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies? Kira-kira begitu, karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi. Kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies ya kan. Karena waktu itu kan putaran pertama kan ya namanya juga lagi tertati-tati juga kan waktu itu. Kira-kira begitu, yang itu saya lihat. Dan itu ada di Pak Rikrik itu Pak. Berapa nilainya? Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali. 50 miliar? Ya. Hari ini saya ingin soroti perkelahian di tubuh 3 partai yang sedang berebut Anies Baswedan, mantan gubernur DKI. Anies termasuk salah satu calon yang diunggulkan di survei-survei. Bukan karena dia pintar, bukan karena dia pekerja, bukan karena dia mengayomi rakyat, tapi hanya karena dia pernah jadi gubernur DKI Jakarta. Ya, memang ada kabar yang menghebohkan tentang Anies Baswedan yang katanya memiliki utang sekitar 50 miliar kepada Sandiaga Uno. Hal ini lantas menjadi sorotan berbagai pihak sebab Anies Baswedan kini adalah sosok yang diusung Partai Nasdem sebagai baca presnya. Terkait kabar ini, Partai Nasdem buka suara. Waksekjen DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim menegaskan partainya tidak mengurus hal-hal yang bersifat personal. Untuk diketahui, Nasdem merupakan partai yang mendeklarasikan dukungan Anies Baswedan sebagai baca pres 2024. Setelah Nasdem, Partai Demokrat dan PKS menyusul mendukung pencapresan Anies Baswedan. Ya, sementara itu Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis Partai Golkar Erwin Aksa mengatakan Anies Baswedan masih memiliki hutang sekitar 50 miliar rupiah. Dan hutang itu kepada Sandiaga Uno. Erwin menyebut hutang itu terkait pemilihan kepala daerah DKI Jakarta atau Pilkada di tahun 2017 lalu. Ia menyebut jika saat ini Sandiaga Uno memiliki logistik cukup hingga memberikan pinjaman kepada Anies. Karena yang punya likuiditas itu kan Pak Sandi, kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies, kata Erwin. Erwin lalu mengungkapkan bahwa pinjaman tersebut diberikan kepada Anies sekitar 50 miliar rupiah. Ia juga menyebut jika hutang 50 miliar tersebut belum lunas dibayar oleh mantan gubernur DKI Jakarta itu. Lebih lanjut, Erwin menuturkan jika draft perjanjian tersebut dibuat oleh pengacara Sandiaga Uno yang menambahkan jika perjanjian ini disaksikan oleh mantan wakil presiden Yusuf Kala. Ya, mantan sekretaris jenderal Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Patrice Rio Capella menilai ada salah perhitungan Nasdem terkait dengan Anies Baswedan. Sebabnya orang-orang di sekitar Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak memberikan masukan yang tepat. Menurut saya begini, ada salah hitung dalam persoalan Anies yang dilakukan oleh Nasdem. Saya pikir orang sekitar Bang Surya itu tidak memberikan nasihat yang betul ya, atau memberikan masukan yang betul kepada Bang Surya. Jadi salah hitung. Kemudian buru-buru menyatakan mendukung Anies, kata Rio. Menurutnya Anies Baswedan sepatutnya tidak diberi ruang pidato di Kongres Nasdem. Mimbar itu sepatutnya menjadi ruang Presiden Joko Widodo. Apalagi selama ini Nasdem dan Jokowi punya hubungan yang sudah sangat baik. Saya sudah ingatkan waktu Kongres dulu, ketika Anies diundang dalam pembukaan dan diberi kesempatan berpidato, sedangkan Presiden yang memang kelasnya Munas atau Kongres tidak diundang. Padahal yang mensahkan apakah Kongres itu sah atau tidak, yaitu Presiden lewat Menkumham. Saya sudah mengingatkan Anies itu kelasnya Muswil, bukan Kongres. Tapi kan kemudian orang di sekitar Bang Surya mungkin memberikan masukan lain, ujarnya. Ia pun mengatakan himbauan itu tidak digubris, walhasil salah perhitungan Nasdem terus berlanjut setelah itu. Jadi setelah Kongres, kata dia, Nasdem justru berkunjung kepada PKS dengan alasan untuk meredam oposisi. Ia pun mengingatkan bahwa Nasdem tidak berkepentingan soal itu, melainkan Presidenlah yang seharusnya
berkepentingan terhadap oposisi. Untuk itu menurutnya bukan Nasdem juga yang seharusnya mendekati. Ya, langkah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai baca pres memicu polemik. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat mengakui partainya memang menyuarakan agar 2 menteri dari Partai Nasdem direshuffle dari Kabinet Kerja pemerintah. Menurutnya hal tersebut perlu dilakukan agar menteri selaku pembantu presiden dalam Kabinet Kerja dapat fokus untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing tanpa tercampuri urusan tarik-menarik terkait pencapresan. Mengingat Partai Nasdem telah mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi capresnya untuk Pilpres 2024. Padahal di satu sisi, Nasdem saat ini masih menjadi bagian dari Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi. Tentu saja saya bisa memahami bahwa Pak Jokowi